Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada malam hari ini masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, waktu yang singkat ini mari kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sampai seseorang memiliki waktu, tapi waktunya digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, waktu akan mudah sekali hilangnya. Seorang ulama pernah mengatakan, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu merupakan nafas-nafas yang tidak akan terulang kembali. Jadi kalau waktu kita hilang begitu saja, gak diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, maka merugilah seseorang itu. Bahkan dikatakan oleh ulama, ketika seorang menyia-nyiakan waktunya dan diisi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Seorang ulama pernah mengatakan, inna min i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyusgilahu bima la yanfa'. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, yaitu ketika Allah menyibukkan hambanya itu pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu tandanya Allah lagi berpaling dari hambanya. Maka dari itu, isi waktu kita ya dengan sebaik-baiknya, perbanyak ibadah kepada Allah, dan isi dengan thalabul ilm, dengan belajar ilmu agama. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kitab Mawsu'atul Akhlaq. Kita masuk pada pembahasan tentang masalah al-iffah,
Al-iffah, ya. Iffah di sini memiliki arti secara bahasa diambil dari kata affa, anil haram. Affa ya'ifu, iffatan wa affan wa afafah. Artinya kaffa. Arti iffah itu artinya menjaga diri. Bisa artinya menahan. Iya. Kemudian iffah bisa juga bermakna ta'affuf, yaitu menahan diri dari meminta-minta. Itu makna, ya, ini makna iffah. Kemudian al-iffah secara istilah memiliki arti dhabtun nafsi 'anis syahawat, yaitu menahan diri dari berbagai macam syahwat. Ya, berarti kita menahan diri kita dari syahwat, dari hawa nafsu. Itu namanya iffah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya fitnah syahwat ini banyak sekali menggelincirkan manusia. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ijtima'u amradil qulub, amradus syubuhat wa amradus syahawat. Sumber segala penyakit hati ada dua. Yang pertama penyakit syubuhat. Ya. Kemudian yang kedua wa amradus syahawat, penyakit syahwat. Wal Qur'anu shifaa'un lihadainin naw'ain. Dan Al-Quran itu merupakan obat dari dua penyakit ini. Obat dari penyakit syubhat dan obat dari penyakit syahwat. Jadi intinya ketika seorang ingin menjaga kehormatannya, maka dia akan selalu berusaha menahan dirinya dari berbagai macam syahwat. Ya. Kemudian wajtinabus saraf fi jami'il maladzat wa qasdul i'tidal. Namanya iffah itu menjauhkan diri dari sifat saraf. Ini berlebihan, boros, mubadir. Ya, menjauhi sifat boros fi jami'il maladzat, dari semua kelezatan-kelezatan dunia. Wa qasdul i'tidal, dan dia berusaha untuk hidup tengah-tengah. Ya, i'tidal. Jadi tengah-tengah, tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Ya, itu namanya iffah. Kemudian ada yang mengatakan iffah ini bisa artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dah disebut dengan afif. Ya. Afif, orang-orang yang selalu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jiwanya cenderung untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, namun dia berusaha menahan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dilengkapi dengan dua hal. Manusia Allah ciptakan dan dikasih akal dan syahwat. Qatadah rahimallahu ta'ala pernah mengatakan, khalaqallahu al-malaikah uqulan bila syahawat, wa khalaqallahu al-bahaim syahawat bila uqul, wa khalaqallahu al-insan uqulan wa syahawat. Idza ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa kal malaikah, wa idza ghalabat aqluhu atau wa idza ghalabat syahwatuhu aqlahu fahuwa kal bahaim.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dengan akal, tanpa syahwat. Malaikat enggak punya syahwat. Oleh karenanya malaikat itu kerjanya hanya ibadah kepada Allah. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Kerjanya hanya ibadah. Karena malaikat enggak punya syahwat. Dan Allah menciptakan binatang ternak itu dengan syahwat saja, dengan nafsu saja. Binatang enggak punya akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan syahwat dan akal. Apabila akal manusia mengalahkan syahwatnya atau nafsunya, maka dia bisa disamakan seperti malaikat. Dia di dunia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu menjauhi namanya maksiat. Kemudian sebaliknya, apabila syahwat manusia mengalahkan akalnya, maka manusia disamakan seperti binatang ternak. Ketika di dunia dia selalu mengikuti nafsu. Bahkan akalnya dikalahkan oleh nafsunya, dikalahkan oleh syahwatnya. Dan akhirnya dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini disamakan seperti binatang ternak. Iya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang selalu mendahulukan akalnya daripada syahwatnya, dia akan selalu menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughnihimullahu min fadlih. Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Ya, sampai mereka yang mampu untuk menikah. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya untuk selalu menjaga kesucian dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk makna iffah, ya. Iffah di sini bisa juga bermakna menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, atau yang disebut dengan at-ta'affuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu tersebut menyangka bahwa mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Berarti iffah di sini bisa juga artinya at-ta'affuf, menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengabarkan bahwa orang-orang dari kalangan Ansar pernah meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang meminta kepada Rasulullah melainkan beliau berikan, sehingga habislah harta yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidak ada harta di sisiku yang tidak aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dan menjaganya.
Barang siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang sabar. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak meminta kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas selain daripada kesabaran. Jadi di dalam ayat ini Rasulullah SAW melarang umatnya untuk meminta-minta kepada manusia. Ini larangan. Kita tidak boleh meminta-minta, apalagi mengemis kepada manusia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk ta'affuf, menahan diri dari yang namanya meminta-minta. Anjuran untuk qanaah, anjuran untuk bersabar atas kesempitan hidup dan hal lainnya dari berbagai macam kesulitan. Ya, jadi kita diberikan kekurangan rezeki misalkan, ya kita qanaah, ya. Kita harus selalu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki jiwa qanaah, apapun yang dia miliki, dia akan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila kamu memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia sama saja. Walaupun dia punya harta yang sedikit, tapi dia bersyukur kepada Allah. Dia selalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari namanya meminta-minta. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepadanya kecukupan. Yang penting kita bisa makan, yang penting badan sehat, kemudian kita merasa aman di dalam diri kita, insya Allah Allah akan berikan kecukupan, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu kutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian di waktu pagi merasa aman di dalam dirinya. Aman di sini bisa aman dalam harta, aman dalam keluarga, aman di dalam rumah, aman dalam kendaraan, aman ketika berada di pasar, aman ketika berada di jalan. Itu orang yang bahagia. Kemudian badan sehat, tidak sakit-sakitan. Kemudian memiliki makanan yang bisa dimakan pada waktu itu. Maka seakan-akan dia memiliki dunia beserta isinya. Walaupun kita hanya makan pakai garam saja, kita bersyukur kepada Allah, insya Allah ya Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri kita. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, makna iffah, selain menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, bisa juga menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga maknanya dabtun nafsi 'anil maladil hayawaniyah, yaitu menjaga diri kita dari kelezatan-kelezatan. Ya, misalnya kelezatan-kelezatan dunia. Kita selalu zuhud di dunia, tidak terlalu sibuk untuk mencari dunia, tidak mau diperbudak oleh dunia, dan dia akan selalu mendahulukan akhiratnya daripada dunia. Ya. Kemudian al-iffah, ya, di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana agar seseorang itu selalu menjaga kehormatan dirinya, baik dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala kemaksiatan, dari segala fitnah dunia. Ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan selalu ingat kepada Allah. Jadi orang-orang yang ketika dia berdosa, berbuat keji, dan ketika itu dia tahu bahwa dirinya salah, dia akan selalu ingat kepada Allah. Ya. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Maka bagi mereka ada pahala, atau bagi mereka ada balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka dan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka kekal di dalam surga. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang selalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya ketika dia salah, ketika dia berbuat dosa, dia akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, di antara tanda kebahagiaan manusia ada 3. Unwanus sa'adah thalathah. Tanda kebahagiaan manusia itu ada 3. Pertama, idza utiya syakara. Ketika diberikan nikmat dia selalu bersyukur. Wa idza betulia sabara. Ketika diberikan ujian dia selalu bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, dia selalu beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya, ketika dia salah, dia akan selalu beristighfar kepada Allah. Ya. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala pernah berkata, seandainya orang yang berakal disuruh untuk memilih antara memenuhi keinginan nafsunya sesaat atau menghabiskan sisa umurnya dalam kerugian akibat mengikuti keinginan nafsu tersebut, pastilah orang itu memilih tidak akan pernah mendekati nafsunya. Ya, namanya orang yang berakal, dia pasti akan lebih mendahulukan akalnya daripada syahwatnya. Dia tahu bahwa itu perkara yang haram. Dia tahu itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disinilah kewajiban kita untuk selalu menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah pasti akan ditolong sama Allah. Yang kedua, al-wal mukatabul ladzi yuridul ada. Yaitu seorang budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya kemudian dia memenuhi perjanjian itu. Yang ketiga, wan nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang-orang yang menjaga kehormatannya akan dijaga sama Allah, bahkan akan ditolong sama Allah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan orang yang menikah. Pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama, maksud al-afaf di sini al-iffatu minaz zina. Ketika orang menikah, dia ingin menjaga dirinya dari yang namanya zina. Al-iffatu minaz zina. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu annahu qala,
dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Apa kata Rasulullah? Berilah jaminan untukku 6 perkara atau 6 hal dari diri kalian. Niscaya aku akan memberikan jaminan untuk kalian, yaitu jaminan surga. Kata Rasulullah. Pertama kata Rasulullah, usduku idza haddastum. Jujurlah ketika berkata. Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah janji ketika kalian berjanji. Wa addu idza tamantum atau idza tumintum. Tunaikanlah amanah ketika kalian diberikan amanah. Wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Wa guddu absarakum. Tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Dan jagalah atau tahanlah tangan-tangan kalian. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga kemaluan kita. Maksudnya di sini adalah menjaga kehormatan kita. Siapapun yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, menundukkan pandangannya, maka Rasulullah akan berikan jaminan surga kepadanya. Berarti balasan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bisa menjamin, Allah pasti akan memberikan surga kepada orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkataan ulama salaf tentang masalah iffah di sini, ulama salaf juga menganjurkan agar kita ini selalu menjaga kehormatan diri kita. Apa kata ulama ini? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-muru'atu muru'atan. Al-muru'atu muru'atan. Kehormatan itu ada 2. Yang pertama disebut dengan muru'atun zahirah. Yang kedua muru'atun batinah. Muru'atun zahirah yaitu menjaga kehormatan yang tampak. Seperti ketika seorang itu menahan dirinya dari meminta-minta kepada orang. Ada al-muru'atul batinah, yaitu menjaga diri yang tidak tampak. Seperti al-afaf, yaitu menjaga kehormatan diri. Orang menjaga kehormatan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara faedah atau keutamaan dari iffah, itu sifat iffah, itu menjaga kehormatan diri. Di antaranya salamatul mujtama' minal fawahish. Orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan selamat dari perbuatan keji. Akan selamat dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, selamat dari kemaksiatan, dari perbuatan yang keji. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, annal afifa minas sab'ati alladhi yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Annal afifa minas sab'ati alladhina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya termasuk 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, yang memiliki nasab yang tinggi, diajak untuk berzina.
Kemudian laki-laki ini mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Berarti orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita. Kemudian wanita ini mengajak Yusuf untuk berzina dan pintunya ditutup rapat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf alaihissalam, ya, memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya Nabi Yusuf mampu untuk menghindari godaan dari wanita yang cantik itu. Nah, jadi kita ketika memiliki iman, ketika memiliki takwa dalam diri kita, dimanapun orang itu berada, baik di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, dia akan selalu takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, khallid dunuba sagiruha wa kabiruha dzaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yura wala tahtakiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah olehmu dosa kecil dan dosa besar, karena itulah yang disebut dengan ketakwaan. Dan berbuatlah engkau di muka bumi ini seperti orang yang berjalan melewati sebuah duri. Kemudian dia akan melangkahi duri itu. Sama seperti orang yang bertakwa. Ketika ada takwa dalam dirinya, dia tahu ada maksiat di depannya, maka pasti dia akan menjauhi maksiat itu. Walaupun dia berada di tempat yang sepi. Tapi kalau orang gak punya takwa dalam dirinya, biasanya di tempat yang sepi dia akan mudah tergoda, akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, azul asya' thalathah. Ada 3 perkara yang paling berat dihadapin oleh manusia. Pertama, al-wara'u fi khalwah, menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Apalagi digoda sama wanita cantik di tempat yang sepi. Ya, enggak ada yang lihat, masa enggak dilihat oleh teman-temannya. Ya. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, dia akan tahu, akan sadar bahwa Allah yang akan melihatnya. Ya. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, wal jaudu min qillah, dermawan ketika dalam kekurangan. Dia ingin bersedekah sedangkan dirinya sendiri butuh, ini berat. Yang ketiga, wa kalimatul haqqi 'inda ma yurja wa yukhaf, mengatakan kebenaran di hadapan orang-orang yang ditakuti dan di hadapan orang-orang yang diharapkan. Orang takut ya sama tetangganya misalkan. Tetangganya salah, dia akan sungkan untuk menegur tetangganya karena dia takut. Atau orang yang diharapkan. Misalkan ada orang yang diharapkan nih, setiap hari memberikan dia uang. Ketika tahu orang itu salah, dia akan sungkan untuk menegurnya karena dia sering dikasih uang. Ini yang 3 hal yang paling berat dihadapi oleh seorang manusia. Salah satunya adalah menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Kemudian apa kata ulama ini? Dan janganlah engkau meremehkan kecilnya dosa. Ketahuilah sesungguhnya gunung itu awal mulanya berasal dari kerikil-kerikil. Berasal dari batu-batu yang kecil, akhirnya menumpuk jadi gunung. Sama seperti itu, sama seperti dosa ya. Dosa semakin dianggap remeh, akhirnya semakin besarlah dosanya. Dan menjadikan hati semakin mati, semakin berkarat. Jadi ini faedah dari iffah. Yang kedua adalah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, faedah dari iffah, al-iffatu sababun lin najati minal ibtila'at wal madaiq. Iffah, menjaga kehormatan diri,
itu merupakan sebab keselamatan dari segala bencana, segala ujian, segala musibah dan segala kesulitan. Ya. Berikutnya, i'anatullah liman aradal afaf. Allah akan menolong orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun Allah azza wa jalla aunuhum." Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wal mukatab alladhi yuridul ada, seorang budak yang memenuhi janjinya kepada tuannya. Kemudian wan nakihu alladhi yuridul afaf, orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi ini faedah yang keempat, orang yang menjaga kehormatan dirinya akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqsamul iffah, macam-macam iffah. Di sini ada 2. Yang pertama al-iffatu anil maharim, menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua al-iffatu anil ma'asim, menjaga kehormatan atau menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Al-iffatu anil maharim nau'an, ada 2 macam. Yang pertama dabtul farji anil haram, menahan kemaluan dari perkara yang diharamkan. Menahan kemaluan atau menjaga kemaluan kita dari yang namanya zina, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaful lisan anil a'rad, menjaga atau menahan lisan kita dari meremehkan manusia. Lisannya tidak pernah digunakan untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya, untuk menghina saudaranya. Dia akan selalu jaga lisannya ini. Tidak pernah dia menghujat saudaranya. Ya. Namun kenyataannya banyak di antara saudara-saudara kita ya secara terang-terangan berani menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bahkan sampai dia menceritakan aib saudaranya. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan wibawa atau kehormatan saudaranya. Seharusnya kita sebagai seorang muslim itu saling menutupi aib saudara kita. Tidak boleh saling menghujat, ya, tidak boleh saling meremehkan. Karena semua kita pasti punya aib. Tidak ada manusia yang maksum di dunia ini. Ya. Kita pasti punya salah dan dosa. Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Lau kana lid-dunub rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa itu memiliki bau busuk, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku. Coba seandainya ya, dosa atau aib kita ini dibeberkan sama Allah, mungkin orang itu akan sungkan atau tidak mau berteman dengan kita karena sudah tahu ya aib kita. Maka dari sinilah kita sebagai seorang muslim saling menutupi aib saudara kita dan jangan saling menjatuhkan. Ya. Kemudian ya iffah yang kedua, al-iffatu 'anil ma'asim, menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini ada 2 macam. Yang pertama al-kaffu 'anil mujaharah bidzulmi, menahan diri dari menzolimi orang. Dia di hidupnya tidak pernah namanya menzolimi saudaranya. Karena kita bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh menghina saudara kita. Tidak boleh saling
menjatuhkan saudara kita atau menjatuhkan kehormatan saudara kita. Ya, karena kita semuanya bersaudara. Alangkah indahnya ketika seorang muslim bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bersatu di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Persatuan itu merupakan rahmat, adapun perpecahan itu merupakan adab. Tinggal nunggu kehancuran. Ketika seorang muslim berpecah, maka tinggal nunggu kehancuran. Maka kita harus bersatu di atas Al-Quran, di atas Sunnah, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, zajrun nafsi anil israri bi khiyanah. Menahan diri kita atau menjaga diri kita dari namanya sifat khianah ketika orang tidak tahu. Jadi kalau kita diberikan amanah, maka jaga amanah itu. Tidak boleh kita berkhianat. Ya. Jangan sampai orang berkhianat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah. Tidak memiliki sifat amanah di dalam dirinya. Dia selalu berkhianat, dia selalu berdusta. Ya. Ketika diberikan amanah oleh orang, dia selalu menyia-nyiakan amanah itu. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara bentuk-bentuk iffah atau yang disebut dengan suwarul iffah. Yang pertama, al-iffatu amma fi aidin nas. Menjaga kehormatan diri dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya di sini adalah menjaga kehormatan dari meminta-minta kepada manusia. Hendaklah kita bersifat zuhud, bersikap zuhud di dunia ini. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan sifat zuhud dalam diri kita. Apa kata Rasul dalam sabdanya? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai manusia. Zuhudlah di dunia, yuhibbukallah, pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi kita jangan terlalu sifat iri hati atau dengki kepada orang yang memiliki harta yang lebih, dan dengan itu dia ada niatan untuk menghilangkan nikmat orang lain. Ya. Atau dia ini selalu mengharapkan uluran tangan orang. Maksudnya dia selalu meminta-minta kepada orang, ngemis-ngemis kepada orang. Ya, ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakfalu li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin untukku untuk tidak meminta-minta kepada manusia, maka aku akan menjamin surga untuknya. Siapapun yang menjaga dirinya dari meminta-minta akan dijamin surga. Ya, Rasulullah menjamin surga untuknya. Kemudian bentuk yang kedua dari iffah ini, al-iffatu amma harramallah. Menjaga diri atau menjaga kehormatan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, kaful lisan anil a'rad. Menahan lisan kita dari menjatuhkan kehormatan orang. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itu yang disebut dengan orang muslim.
Dan orang muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktunya sudah habis. Saya percepat sedikit ya. Kemudian mawani'ul iffah, penghalang-penghalang seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang pertama wasailul i'lam, karena pengaruh media. Misalkan pengaruh televisi ya, atau majalah-majalah yang di dalamnya itu ada gambar-gambar ya yang menampakkan aurat wanita. Ini yang biasanya menghalangi seseorang manusia untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi di televisi banyak tayangan-tayangan yang membuka aurat. Ya. Kemudian yang kedua, al-ikhtilatu wal khulwah. Al-ikhtilatu wal khulwah. Ya. Ikhtilat wal khulwah, dan selalu berduaan dengan wanita. Kalau laki-laki sudah berduaan dengan wanita, maka yang ketiganya adalah setan. Bisa saja awalnya dia pegang-pegangan, ya, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian tabarrujun nisa, karena wanita itu selalu tabarruj, selalu berhias diri. Ketika pergi keluar rumah, dia selalu menampakkan perhiasannya. Bahkan pakai make up yang tebal, lipstick, kemudian kelihatan ya menor. Gimana nggak tergoda laki-laki Pak ya? Ya, mending dia berhias di hadapan suaminya daripada berhias untuk menggoda laki-laki lain. Ya, makanya wanita itu lebih afdal dia ya lebih banyak di rumah ya daripada kebanyakan keluar. Kemudian yang keempat, istima'ul aghani wal ma'azif. Ini penghalang iffah. Karena seorang itu asik mendengarkan musik, nyanyian-nyanyian. Ada lagu pop, lagu dangdut, ya, lagu barat. Asik mendengarkan nyanyian. Ini yang bisa menghalangi seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya lanjutan dari kitab ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan ya falyatafaddal maskura. Ya, silakan. Iya. Ya. Kalau berhutang ini nggak masalah ya, itu termasuk ya iffah, bentuk iffah juga. Kita ingin menjaga kehormatan diri kita agar kita ya tidak disebut sebagai seorang peminta-minta. Lebih baik kita berutang daripada minta-minta. Yang penting kita berusaha untuk melunasi utang itu. Karena ingat, namanya orang berutang harus segera dibayar. Ya, ada 5 hal yang harus kita segerakan. Di antaranya adalah menguburkan jenazah. Kemudian yang kedua, menjamu tamu. Kalau kita punya tamu, jangan dibiarkan tamunya, nggak disuguhkan makanan dan minuman. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu membayar utang. Utang harus segera dibayar, nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, menikahkan anak perempuan. Kalau punya anak perempuan yang ingin segera menikah, maka segera nikahkan. Ya, jadi kalau punya utang segera dibayar. Dan diantara bentuk iffah ketika seorang yang berutang, ya ini juga termasuk menjaga kehormatan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah enggak ada ya? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.